Dan saya selalu positif dengan siapapun. Saya merasa dirugikan gitu kalau misalkan satu nama saya bahwa saya mencintai seseorang sampai nggak bisa tidur, hanya mikirin dia, yang namanya Iman. Dan itu diinfokan oleh Kelora Gopa kepada saya. Dan selama ini katanya saya tidak pernah menggaji dia, sedangkan dia tidak pernah kerja dengan saya. Gimana saya mau gaji orang yang bukan tim saya? Dia ini ceritanya Iman sama Ita ini datang ke rumah saya membawa produk ketika itu. Saya welcome karena saya bukan orang jahat. Siapapun boleh datang ke rumah saya. Di sini saya mau diperkenalkan oleh Iman karena saya melihat Ita yang katanya staf ahli wakil Bupati Bali. Ternyata setelah saya informasikan kepada beliau, wakil bupati tersebut, beliau bilang dia bukan staf ahli saya. Kenapa saya percaya? Karena yang namanya Ita ini adalah salah satu tim yang mengajak saya untuk konser di bulan Agustus, harusnya tanggal 7 besok. Kemarin 17 tahun Dewi Persik berkarir. Akhirnya orang ini sering datanglah ke rumah. Karena bagaimanapun saya ada terikat kontrak konser 17 tahun Dewi Persik berkarir. Kemudian si Ita ini memperkenalkanlah yang namanya Iman dengan membawa produk. Ketika itu saya bilang, oh iya, halo Pak Iman. After itu dia ini bawa produk itu, saya nggak perlu sebut namanya. Kalau bayar, kalau misalkan saya sebut kan bayar. Kemarin-kemarin kan nggak bayar, saya pikir dia orang baik gitu kan. Jadi kalau kemarin saya tuh gratisin semuanya karena saya pikir dia adalah teman saya. Lagi pandemi Neng, lagi nggak ada nggak ada penjualan bla bla bla. Emang produknya apa sih Kang? Produknya namanya ini ya, saya promosikan lah. Tapi gratis ya, saya tidak menarifkan itu. Dia sering datang ke rumah nih, setiap saya nge-YouTube dia suka datang. Sampai dia bahkan beli yang namanya komputer, editing dan yang lain-lain, saya nggak ngerti itu urusan laki-laki lah pokoknya tentang alat itu. Dia menawarkan kepada kami, yaitu kepada AA. Kemudian saya bayar uangnya ke dia 60 juta. Tapi yang disampaikan kepada Kelora Gopa, dia bilang bahwa saya ini digratisin semuanya dan Dewi Persik itu tidak berterima kasih. Dewi Persik itu tidak menggaji saya, dan YouTube-nya Dewi Persik itu naik itu karena saya, dan Dewi Persik itu terkenal karena saya. Dan Dewi Persik itu tidak bisa tidur tanpa saya, dan Dewi Persik itu cinta kepada dia. Dan saya ditagih oleh Kak Wiwi, saya ditagih oleh Mas Sugeng bahwa dia mengatasnamakan dia dan Ita, mereka satu geng, terutama Ita meminjam uang kepada Wiwi Muslimah pertama 15 juta, kemudian 20 juta mengatasnamakan membayar interior Dewi Persik. Dengan menangis-nangis, dengan apalah ya semua itu. Dan yang kedua Mas Sugeng dengan mengatasnamakan interior Dewi Persik. Padahal dua orang ini saya sudah bayar 120 juta. Dan barang yang diberi kepada saya itu cacat. Kemarin ada itikat baik setelah ditelepon sama Bang Sandi. Bang Sandi mau memperbaiki dan bertanggung jawab. Yang membuat saya tidak terima, kenapa saya mengklarifikasi, saya tidak pernah ada hubungan apapun dengan yang namanya Iman. Saya tidak pernah dimanajerin sama yang namanya Ita atau Tarita. Mereka berdua bukan tim saya. Mereka datang karena saya tolong, saya bantu produknya. Jadi bukan saya dimanajerin oleh mereka. Saya baru kenal sama mereka hampir 1 tahun, itu pun keterkaitan mengenai konser, di mana konser itu investornya adalah Wakil Bupati Badung Bali. Dan saat ini mereka mengatasnamakan saya kepada klien-klien yang lain, bahwa ada kerjasama dengan Dewi Persik. Makanya saya mengklarifikasi bahwa mereka bukan tim saya. Apabila ada kejadian apapun yang menyangkut nama Dewi Persik, saya tidak bertanggung jawab, karena mereka pun dengan saya masih ada hubungan interior yang belum terselesaikan. Mereka mau bertanggung jawab kalau punya duit katanya. Jadi saya disuruh untuk melunasi terlebih dahulu, baru mereka membereskan interior. Itu kan udah nggak bener. Sampai akhirnya saya berantem sama dia lewat voice note, saya telepon-teleponan sama dia. Di situ saya akhirnya curhatlah sama Bang Sandi selaku lawyer saya.
Saya bilang saya nggak mau berurusan dengan hal yang kayak begini, karena saya capek. Mendingan saya kerja, lagi pandemi kok mas, lagi pusing, semua orang lagi pusing nih, semua bisnis pun lagi turun gitu. Jadi saya nggak mau dipusingin dengan hal yang kayak beginian. Kalau mereka itu kan saya anggap keluarga, saya teman, masa sih kayak begitu? Minimal ada pertanggungjawaban lah. Nah, yang membuat saya tidak terima, yang membuat saya marah, saya tidak mau suami saya ataupun keluarga saya dan orang terdekat saya menganggap saya perempuan nggak bener. Karena saya tidak pernah yang namanya mau tidur itu harus menunggu iman, itu gak pernah. Saya kalau tidur ya tidur, namanya orang ngantuk. Saya nggak pernah yang kalau misalkan Dewi Persik tidak bisa tidur kalau tidak ada saya. Hei, kamu ngaca gitu loh. Kamu tuh siapa? Saya kenal kamu aja, saya tuh baru. Harusnya kalian tuh berterima kasih. Produk kalian tuh saya tuh produknya dia itu sampai saya jualin ke Abi Ramzi, saya jualin ke Irfan Hakim, saya jualin ke Gilang. Dan saya nggak dibayar 1 sen pun sama mereka. Tapi mereka bilang kepada semuanya bahwa saya tidak menggaji mereka. Lucu kan? Tim bukan, ditolong iya. Ya saya nggak tahu kalian bisa mikir di situ. Kenapa saya klarifikasi dan saya sebut langsung tag namanya? Saya takut korbannya banyak mbak. Karena teman-teman saya namanya Wiwi Hatta atau Wiwi Muslimah, Mas Sugeng, Anjar, Resa, ini semua pada dipinjemin duit. Sebagian ada yang sudah dikasih, sebagian tidak. Dan mereka mengatasnamakan interior Dewi Persik. Maka selanjutnya kita tunggu sampai seminggu kata Bang Sandi. Ada itikat baik, ya monggo. Hidup saya itu tidak ada settingan mbak. Apa yang terjadi dalam hidup saya, mau rumah tangga, mau apapun yang kalian lihat di YouTube itu benar adanya. Jadi mau saya dulu mau cerai, mau di situ saya ditipu sama orang, itu memang iya. Saya sering banyak ditipu sama orang. Makanya saya tuh cuman ya Allah, apa saya ini, karena apa, orang baik dan orang jahat itu 50-50 gitu. Bener nggak? Kita nggak bisa lihat. Kalau dibilang apakah Dewi Persik ini sudah profesional, saya sudah profesional. Ada RAB, ada kontrak, ada kontrak aja mereka berani begitu. Apalagi nggak ada kontrak coba. Dan mereka ketika meminjam uang yang namanya ITA itu 2 hari akan dikembalikan. Ini sudah berjalan hampir 1 bulan lebih. Dan di situ tanda tangan di atas materai loh. Dan di situ orang-orang semua adalah klien-klien saya. Coba bayangin. Gak apa-apa sebenarnya mbak, saya tuh mbak sudah biasa saya difitnah, udah biasa saya dijelekin, tapi untuk ini gitu loh, ini udah kebangetan banget. Satu, teman-teman saya itu pada sampai menjauh loh dari saya. Ada apa ya sama saya gitu. Ternyata mereka ngomongin saya bahwa Dewi Persik kekurangan duit sampai pinjem duit. Sampai menahan duitnya. Akhirnya usut punya usut, setelah kemarin dia berpisah dengan saya, orang-orang pada ke saya, teman-teman saya gini, alhamdulillah syukur. Jadi ceritanya si Mas Sugeng bilang, Sugeng SG itu loh, pinjam uang 15 juta mengatasnamakan interior, gak dikasih duit sama Dewi Persik. Padahal yang namanya ITA, duit itu sudah ada di dia 20 juta. Terus kemudian yang namanya Iman bilang sama siapa saya nggak tahu, sama si Clara, sama si Kak Wiwi bilang bahwa saya tidak memberikan uang. Dewi Persik itu jahat, Dewi Persik itu orangnya tidak royal, sama timnya cuma ngasih air putih doang katanya. Saya bilang udahlah, mau kamu bilang saya gak royal, mau saya cuman kebaikan saya biar Allah yang maha tahu dah. Apapun kebaikan Dewi Persik itu cuma pencitraan katanya. Dan Dewi Persik itu tidak bisa tidur kalau nggak ada saya. Jadi Dewi Persik itu ketergantungan hidupnya sama saya. Dewi Persik sukses itu karena saya. Makanya saya minta bersama dia untuk pertanggungjawabannya. Saat ini masih nahan nih mbak. Dari tadi loh mbak, saya tuh pingin marah, saya tuh pingin ngerauk orang sebenarnya. Saya pingin nyakar orang sebenarnya. Saya saat ini saya nggak bisa ngejawab karena saya lagi panas. Gimana saya mau ngejawab gitu. Saya aja tadi syuting, kalau bukan karena harus profesional saya nggak akan mungkin syuting gitu, karena saya tuh banyak orang berdatangan menyampaikan sesuatu yang itu kayaknya gila. Masa sih? Ini adalah orang yang tiap hari bersama saya, yang datang dengan saya, yang katanya Dewi Persik itu tidak bermodal, semua alat, semua komputer itu semua Dewi Persik itu minjam, dan saya